Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavia. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Psikologi Islam Lokal A. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang paragraf yang baik dan benar. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansah, SPDI, SAP, MPD. Berikut materi yang saya akan sampaikan. Bahasa Indonesia, paragraf yang baik dan benar. Dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansah, SPDI, SAP, MPD. Disusun oleh saya sendiri, Dewi Oktavia. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antar kalimat satu dengan kalimat lainnya. Paragraf dapat disebut juga sebagai karangan singkat. Hal ini karena dalam bentuk tersebut penulis dapat menuangkan ide-ide sehingga membentuk suatu topik pembicaraan. Syarat-syarat paragraf. Kepaduan paragraf. Dalam paragraf dikenal istilah koherensi atau kepaduan. Setiap paragraf seharusnya berisikan kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka pembahasan dalam gagasan utama pada paragraf tidaklah berfokus pada apa yang ingin disampaikan. Kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap di dalamnya. Kalimat penjelas berfungsi untuk menuang kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Macam-macam jenis paragraf. Peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagi jenis karangan yang biasa. Menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Setiap paragraf menggunakan suatu kalimat topik dan selebihnya adalah sebuah kalimat mengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat utama. Menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf dalam mengekspresikan gagasan yang dituangkan dalam tulisan dengan memberikan bentuk sebuah pikiran dan perasaan ke dalam rangkaian kalimat yang tersusun dengan logis dalam suatu kesatuan, menandai peralihan gagasan baru untuk sebuah karangan yang terdapat beberapa paragraf. Ganti paragraf dapat berarti juga ganti pikiran, memudahkan mengorganisasikan gagasan untuk yang menulis, serta memudahkan dalam pemahaman bagi pembaca, memudahkan pengembangan topik sebuah karangan ke dalam satuan unit pemikiran yang lebih kecil. Jenis dan contoh paragraf. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ialah paragraf yang berisikan paparan dari sebuah masalah atau suatu peristiwa. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ialah paragraf yang berisikan penggambaran keadaan atau suatu peristiwa dengan memakai kata-kata sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, serta mengalami langsung kejadian tersebut.
Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ialah paragraf yang berisikan cara meyakinkan para pembaca hingga pembaca dapat menerima gagasan dari sang penulis. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi ialah paragraf yang berisikan bujukan guna mempengaruhi para pembaca supaya mengikuti pendapat dari sang penulis. Paragraf tersebut hampir sama dengan paragraf argumentasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi ialah paragraf yang berisikan cerita masalah atau suatu kejadian, sehingga paragraf pembaca dapat terhibur atau terharu atas peristiwa yang sedang terjadi tersebut. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ialah paragraf yang letak ide kalimat pokoknya terdapat di awal paragraf. Paragraf induktif. Paragraf induktif ialah paragraf yang letak ide kalimat pokoknya terdapat di akhir paragraf. Paragraf campuran. Paragraf campuran ialah paragraf yang letak ide kalimat pokok terdapat di awal dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Paragraf narasi. Paragraf narasi ialah paragraf yang tidak mempunyai suatu ide kalimat pokok yang artinya dalam paragraf tersebut semua kalimatnya dianggap sangat penting sehingga tidak memiliki kalimat penjelas. Teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf dalam mengembangkan paragraf dapat dilakukan dengan beberapa metode atau cara pengembangan antara lain. 1. Cara deskripsi. 2. Cara analogi. 3. Cara contoh-contoh. 4. Cara sebab akibat. 5. Cara perbandingan. 6. Cara pertentangan. Dan 7. Cara klasifikasi. Kesimpulan. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri, dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Saran: sebaiknya dalam penyusunan paragraf harus menggunakan aturan-aturan yang sudah disepakati karena masih banyak orang yang menulis sebuah paragraf bahkan wacana tidak mengikuti aturan-aturan dalam penulisan paragraf yang baik dan benar. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.